warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu ya. Sekarang kita pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materi pagi ini adalah peluang usaha. Kita belajar bersama-sama ya. Nah, sekarang kita lihat PPT dari Ibu. Anak-anak, ini adalah PPT dari Ibu tentang analisis peluang usaha. Kita pelajari ya. Apa itu peluang usaha? Adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Artinya, apa yang akan kita usahakan nanti harus mengacu kepada masa yang akan datang atau di kemudian hari. Jangan sampai hanya untuk keperluan di masa sekarang saja. Kemudian, seorang wirausaha harus berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan cara satu, percaya bahwa usaha akan berhasil. Jadi ini optimis ya. Jadi orang kalau mau sukses jangan pesimis. Kemudian menerima gagasan baru, artinya dia bisa menerima masukan-masukan dari orang lain dan jangan merasa dirinya paling benar. Itu adalah kelemahan kita, menganggap diri kita itu paling benar sehingga tidak mau menerima gagasan atau ide dari orang lain. 3. Bertanya pada diri sendiri. Silakan bertanya pada diri sendiri, mampukah saya? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Dan seterusnya. Itu motivasi juga ya. Mendengarkan saran orang lain, sama ya ini dengan yang menerima gagasan baru tersebut. Memiliki etos kerja yang tinggi, artinya semangat untuk bekerja. Jangan bermalas-malasan, jangan ogah-ogahan dan sebagainya. Pandai berkomunikasi, ya. Kunci keberhasilan seorang wirausaha adalah salah satunya adalah pandai berkomunikasi. Maksudnya dia harus bisa memasarkan produk-produknya, bagaimana bisa melakukan MOU dengan pihak lain, kemudian bisa mendistribusikan barang-barangnya dan sebagainya. Kemudian kalau peluang usaha menurut para ahli itu, contohnya ini menurut Arif F. Hadi Pranata ya. Peluang usaha merupakan sebuah resiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungannya dengan finansial gitu. Jadi ini segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keuangan, maka harus berani mengambil resiko. Kalau menurut Thomas W. Zimmerer, peluang kerja merupakan sebuah terapan yang terdiri dari kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan melihat kesempatan yang dihadapi setiap hari. Oke, dan seterusnya. Nanti kalian bisa memahami sendiri. Kalau belum jelas, boleh menanyakan Ibu di grup WhatsApp pelajaran. Seterusnya, ini ciri-ciri peluang usaha. Peluang itu orisinil dan tidak meniru. Artinya orisinil itu asli, berasal dari diri kita sendiri. Jangan hanya meniru dari orang-orang yang lain. Peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Artinya, kalau misalkan beberapa tahun, beberapa lama dari sekarang ada perubahan, kitalah yang menjadi pionnya. Kita yang menjadi sumbernya, kita yang menjadi inovatornya begitu ya. Benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bisa bertahan lama. Ya, ini bisa dilihat dari kemampuan kita dalam mengelola. Tingkat visibilitas atau kelayakan usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial ya. Ini harus benar-benar diuji layak apa tidak, kemudian amdalnya bagaimana, mencemari lingkungan apa tidak, kemudian dengan masyarakat seperti apa, kemudian bisa mengurangi pengangguran apa tidak dan sebagainya. Bersifat ide kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari orang lain ya, sama ya dengan yang peluang orisinil tadi. Ada keyakinan untuk mewujudkannya, artinya kita optimis bahwa kita itu mampu untuk mewujudkan tersebut. Ada rasa senang dalam menjalankannya. Kalau kita itu suka dengan pekerjaan kita, kita akan dengan ikhlas mengerjakannya. Kita melakukan dengan senang hati. Kemudian unsur-unsur peluang usaha ini
Lihat karakter usaha Anda dan sesuaikan dengan karakter pribadi Anda. Anda perlu mengenali karakter bidang usaha Anda. Maksudnya, kita sebagai pengusaha harus tahu tentang seluk-beluk produk atau jasa yang akan kita jadikan objek dalam berwirausaha. Lihat apakah Anda menyukai usaha tersebut. Kalau kita memang mau usaha, ya harus menyukai usaha tersebut, jangan terpaksa. Lihat apakah Anda mampu menjalankan usaha tersebut. Kita optimis, kalau kita menyukai, kita pasti akan mampu menjalankan usaha tersebut. Kebutuhan akan sumber penemuan, artinya ini kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang baru ya. Membuat inovasi baru sama, sesuaikan keahlian. Kita mempunyai keahlian apa, itu yang akan kita tuangkan ke dalam usaha kita. Menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Kebutuhan sekitar itu memerlukan apa? Itulah peluang kita. Memanfaatkan koneksi dan relasi. Kalau misalkan kita mempunyai kenalan ya, mempunyai sahabat yang sudah melakukan usaha, kita bisa melakukan hubungan komunikasi, kita bisa melakukan kerjasama. Mengamati kecenderungan, artinya dominannya kemana usaha kita itu ya. Kita lebih ke cenderungnya ke usaha apa, usaha jasa atau usaha barang atau usaha apa aja. Mengamati kekurangan-kekurangan produk dan jasa yang ada, artinya kita melihat barang-barang yang sudah ada yang beredar di masyarakat, kemudian kita harus tahu kekurangan-kekurangannya apa. Nah, itu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki barang atau jasa tersebut sehingga kita mempunyai nilai yang lebih tinggi, lebih baik daripada barang dan jasa yang sudah ada di masyarakat saat ini. Usaha warisan. Kalau usaha warisan ini biasanya dari orang tua kita itu mempunyai usaha, kemudian kita tinggal meneruskan saja begitu. Ikut-ikutan, ya ini biasanya juga dari saudara-saudara yang sudah berhasil, teman-teman yang sudah berhasil jadi wirausahawan, akhirnya kita ikut-ikutan. Coba-coba, artinya ini adalah kita mencoba sesuatu yang baru. Kita berusaha menjadi wirausahawan pemula gitu ya. Terusnya, ini ada tujuan dan manfaat analisis peluang usaha. Mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha. Ya, jadi sebelum kita melakukan usaha, kita harus menganalisis dulu bagaimana ke depannya, prospeknya bagaimana, agar nanti kita tidak mengalami kerugian dan kebangkrutan usaha. Kemudian, mengetahui produk atau jasanya jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Ya, kita harus tahu ya, pasar setempat itu adalah kebutuhan masyarakat. Mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Sama ya seperti tadi ya, artinya itulah peluang kita. Gitu, karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Mengetahui berapa lama usaha dapat berjalan. Ya, kamu perkirakan usaha ini akan berjalan berapa lama. Gitu ya. Misalnya nih, misalkan kita usaha masker nih. Kita perkirakan saja misalkan sampai bulan Desember pandemi ini masih berlangsung gitu. Tetapi nanti setelah bulan Desember kok masih seperti itu, kita mempunyai inovasi yang baru lagi gitu. Membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang telah dianalisis dan seterusnya ya. Perusahaan harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kekuatan serta mengatasi ancaman menjadi peluang. Nah, ini artinya bahwa kelemahan-kelemahan itu harus kita tutupi. Bagaimana kita menutupinya? Yaitu dengan kelebihan-kelebihan kita tonjolkan. Kita tunjukkan kelebihan kita. Kita tunjukkan keunggulan-keunggulan produk kita. Nah, itu nanti akan menutupi kekurangan dan kelemahan dari produk kita. Manfaatnya untuk menetapkan sarana-sarana saat ini atau ke depan terhadap kualitas internal maupun eksternal. Kualitas internal maupun eksternal ini adalah internal itu dari dalam perusahaan kita sendiri ya. Kemudian eksternal itu kepada masyarakat atau konsumen yang membutuhkan. Anak-anak untuk tugas kalian sebutkan 2 peluang usaha di sekitar kalian ya, 2, dan silakan dianalisa prospek keberhasilannya di masa yang akan datang. Deadline-nya 1 minggu dari sekarang dan silakan dikumpulkan di classroom. Demikian PPT dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dipelajari sendiri ya.
Untuk hal-hal yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan Ibu beri penjelasan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.